Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Silakan duduk kembali. Ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Fauzi ya, sakit ya Fauzi ya? Tampak atau apa tadi? Ibunya izin, betul, Fauzi. Kita doakan mudah-mudahan Fauzi lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak pengen kalian mengecek kesiapannya. Ada sampah atau kotoran di bawahnya, tolong silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Ya, Bapak tunggu 2 menit. Ini ada potongan kertas apa ya, silakan diambil. Oke anak-anak, terima kasih sudah merapikan tempatnya, sudah membuang sampah pada tempatnya. Kita harus tetap jaga kebersihan ya, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oke anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Siapa yang membaca doa, yang mimpin? Ya, silakan pimpin doa. Boleh. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang kisah Nabi Dzulkifli. Sebelum kita lanjut pada materi kisah Nabi Dzulkifli, kita nyanyi bersama-sama sholawat ya kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada para nabi-nabi Allah. Ayo, ada yang bisa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ayub. Bagus. Ada yang masih ingat kisah Nabi Ayub? Ya. Tentang apa? Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya. Betul. Tadi apa yang dibilang oleh teman kalian bahwa Nabi Ayub adalah nabi yang sabar. Walaupun diuji oleh Allah sakit, beliau Nabi Ayub tetap taat beribadah kepada Allah. Harapannya kalian semua juga sama. Saat diuji oleh Allah, tetap sabar dan juga tetap beribadah kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Dzulkifli. Sudah ada yang tahu Nabi Dzulkifli? Ayo, siapa Nabi Dzulkifli? Gak ada? Belum ada? Oke, Nabi Dzulkifli adalah anak dari Nabi Ayub ya, sehingga sifat-sifat baik dari Nabi Ayub diwarisi juga oleh Nabi Dzulkifli ya. Ini nanti kalian akan menonton video tayangan mengenai kisah Nabi Dzulkifli biar kalian ini paham siapa sih Nabi Dzulkifli, bagaimana ceritanya ya. Nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal di akhir pembelajaran ya. Siap kalian belajar? Siap. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini
Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, harapannya kalian ya peserta didik ini mampu memahami kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Ya, kamu biar paham bagaimana kisah keteladanan Nabi Zulkifli. Yang kedua, nanti melalui pembelajaran crossword puzzle. Ya, jadi hari ini kalian belajar menggunakan puzzle atau teka-teki silang. Nanti akan Bapak bagikan setiap kelompok satu untuk kalian diskusikan. Ya. Ini asik, biar menarik kalian belajar ini. Kemudian diharapkan dengan ini kalian bisa menyimpulkan kisah teladan Nabi Zulkifli. Dan yang ketiga adalah melalui tayangan video ini diharapkan nanti kalian dapat menceritakan kembali kisah Nabi Zulkifli seperti apa. Ya, ini anak-anak. Oke, sekarang kalian bisa melihat tayangan video Nabi Zulkifli. Kisah Nabi Zulkifli. Oke anak-anak, ini akan Bapak tayangkan video mengenai kisah Nabi Zulkifli. Kalian siapkan buku tulis kalian, pulpen kalian untuk menulis apa-apa yang ada dalam video ini agar kalian nanti bisa menjawab soal-soal pada akhir pembelajaran. Ya, siapkan buku kalian dan silakan kalian menonton video Nabi Zulkifli. Alaihi salam. Kesabaran Nabi Ayub menurun pada salah satu anak laki-lakinya, yaitu Bishr. Bishr bin Ayub adalah lelaki yang istimewa. Dia sangat bertakwa kepada Allah dan keimanannya sangat sempurna. Suatu ketika, raja yang memerintah kaumnya telah berusaha lanjut dan berniat menahan tahtanya. Raja mengumumkan kepada rakyatnya, bagi siapa saja yang sanggup menerima 3 syarat, maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan ternyata hanya Bishr saja yang berani menerima syarat tersebut. Ketiga syarat yang diajukan oleh sang raja adalah sanggup berpuasa setiap hari, mendirikan sholat di malam hari, dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun. Setelah menyatakan agar ia bisa membuat Zulkifli marah, seusai zuhur, iblis menyamar menjadi seorang kakek dan menemui Zulkifli. Ia mengaku jika selama ini ia telah dianiaya oleh kaumnya. Raja Zulkifli pun meminta sang kakek untuk datang ke persidangan pada esok harinya. Keesokan paginya, menyebutkan nasibnya sambil bernyanyi. Raja kemudian meminta kakek itu pulang dan datang ke persidangan esok hari. Setelah kakek itu keluar dari kamar, Raja Zulkifli pun beristirahat. Ia memerintahkan kepada pengawal untuk mencegah siapa saja yang berniat mengganggunya. Merasa heran karena itu bisa menyelinap masuk. Mereka pun sadar jika kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Setelah itu, mereka berketat penjagaan di depan pintu kamar sang raja. Ternyata godaan sang iblis tidak mampu. Sudah kalian lihat tayangan video tadi mengenai kisah Nabi Zulkifli. Sekarang Bapak pengen tanya kira-kira kalian apa yang dapat kalian pahami atau kalian dapat informasi dari video tadi. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa nama asli Nabi Zulkifli? Siapa nama aslinya? Siapa? Bishr, bagus, tepuk tangan. Ya, Bishr. Nabi Zulkifli anak dari siapa? Nabi Ayub, bagus, tepuk tangan. Ya. Terus ada yang tahu kenapa disebut Zulkifli? Padahal nama aslinya adalah Bishr. Ya, kenapa disebut Zulkifli? Karena sanggup, bagus, sanggup puasa. Sanggup apa lagi? Menahan marah. Sanggup apa lagi? Sanggup beribadah. Oke, bagus. Jadi disebut Zulkifli karena artinya sanggup menahan marah, sanggup menahan ibadah, sanggup puasa. Jadi Nabi Zulkifli itu setiap paginya, ya setiap pagi harinya puasa,
malamnya dia ibadah ribuan rakaat, ya, kemudian dia tahan amarahnya, tidak marah. Jadi sehingga dia menjadi seorang raja yang adil, walau diuji siapa tadi? Iblis menyamar sebagai kakek-kakek tua, tetap Nabi Zulkifli tidak terpancing emosi. Ya, dari sini kalian paham? Oke, kalau udah paham, Bapak ingin kalian kerjakan ada 5 soal. Ya, pertama, mengapa disebut dengan Zulkifli? Ya, kenapa? Tadi artinya apa ya? Kenapa disebut Zulkifli? Kedua, apa yang dapat diteladani dari Nabi Zulkifli? Kira-kira sikapnya apa? Ketiga, orang yang beriman selalu mendapat ujian. Apa kamu juga pernah mengalami ujian seperti Nabi Zulkifli yang amarahmu bisa kamu tahan? Keempat, apa yang kalian lakukan saat mendapat ujian dari Allah? Kelima, apa yang dilakukan oleh Nabi Zulkifli saat menjadi seorang raja? Oke, Bapak beri waktu kalian 15 menit buat untuk menjawab soal ini. Silakan langsung tulis jawabannya. Oke, jawabannya aja Pak. Ya. Jawabannya aja Pak. Ya. Oke anak-anak, waktu kalian 15 menit sudah habis. Saatnya kalian coba menjawab soal latihan, ya. Sebelum dikumpulkan buku kalian, coba Bapak pengen ada perwakilan yang berani menjawab soal nomor 1, mengapa disebut dengan nama Zulkifli. Coba siapa yang berani jawab? Oke. Karena sanggup menahan marah, sanggup beribadah dan berpuasa. Betul? Oke, betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Abiza. Lanjut, siapa yang jawab nomor 2? Apa yang dapat diteladani dari Nabi Zulkifli? Ayo, oke? Sabar dan tangguh dalam beribadah. Sabar dan tangguh dalam beribadah. Itu yang perlu kita teladani. Bagus. Ada yang nomor 3? Orang yang beriman selalu dapat ujian. Apa kalian pernah? Saya pernah. Oke, iya. Pernah? Pernah. Apa itu ujiannya? Sakit apa? Sakit kayak flu panas. Flu dan panas. Oke, tapi sabar gak? Panas? Sakit, panas, batuk, pilek. Sabar nggak? Sabar. Oh, alhamdulillah ya. Jadi kalian pernah mengalami ujian dari Allah. Yang penting adalah apa? Sabar dan tetap ibadah. Nomor kelima, jelaskan apa yang dilakukan Nabi Zulkifli saat menjadi seorang raja. Oke? Berbuat adil. Betul, tepuk tangan ya. Oh, kalian ternyata 5 soal bisa kalian pahami, bisa kalian jawab dari tadi tontonan tayangan video. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan bagikan puzzle ya. Ini bisa kalian nanti kerjakan bersama kelompok kalian. Kalian bentuk meja kalian jadi satu ya, dengan belakangnya. Kemudian nanti diskusikan dengan teman kalian. Ini ada pertanyaan mendatar soalnya ya. Ada pertanyaan menurun, isi di kotak-kotaknya. Sesuaikan dengan jawabannya dengan di kotak. Oke? Silakan kalian bentuk kelompok. Bapak tunggu 5 menit. Sudah? Sudah rapi dengan kelompoknya? Oke, Bapak akan bagi ini, kalian siapkan untuk diskusi dengan teman kalian ya. Baca bareng-bareng dan cari jawabannya. Yang bagus. Ya ini mah.
sudah habis. Ayo, ada yang siap untuk maju presentasi? Oke, kelompok itu sudah selesai, silakan maju. Kelompok 1. Ayo yang lain, silakan kalian kelompok lain dengarkan apa yang akan dipresentasikan oleh teman kalian kelompok 1. Ya. Oke, bagus, rapi. Yang bagus rapi. Antri yang bagus ya. Baik, mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansa. Nama saya Alisa. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Alisa Setiawan. 1. Apa arti dari Zulkifli? Sanggup. 2. Salah satu syarat yang diajukan Nabi Yasa. Apakah yang menjadi pengganti Nabi Isa alaihissalam? Zulkifli. Siapa raja yang sedang menjadi pengganti di usianya yang sudah lanjut? Yasa. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Silakan duduk kembali. Ada yang? Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran mengenai materi kisah Nabi Zulkifli. Tadi teman kalian juga sudah presentasi ke depan, maju. Harapannya kalian sudah paham bagaimana tadi kisah Nabi Zulkifli. Siapa nama aslinya? Bashar. Anak siapa Nabi Zulkifli? Nabi Ayub. Kenapa dinamakan Zulkifli? Karena sanggup menahan puasa, menahan amarah, kemudian sanggup beribadah. Inilah kesimpulan dari materi ini. Harapannya mudah-mudahan kalian dapat meniru teladan daripada Nabi Zulkifli. Oke anak-anak, sekarang kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.